Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang organisasi yang telah kami buat, yaitu Sembagi Arutala, yang beranggotakan saya sendiri, Aisyah Purnama Rizky Nasution, Afira Putri, Dira Aprilia, Helena Amanda, dan Naufal Lazwardi. Yang pertama ada filosofi logo. Makna dari logo bisa menggapai cita-cita tinggi dan mulia seperti bulan. Kami berharap kami bisa menjadi pijakan bagi orang-orang yang ingin menjunjung tinggi cita-citanya setinggi langit. Dan bulan digambarkan sebagai pelita di tengah malam. Oke, pada bagian identitas organisasi, Sembagi Arutala merupakan organisasi yang bergerak pada bidang pendidikan yang secara resmi berdiri pada 25 Juni 2020. Organisasi Sembagi Arutala ini didirikan berfokus pada beasiswa bagi anak-anak yang berprestasi dan anak-anak yang kurang mampu. Tentu, pelajar yang kurang mampu dan pelajar yang berprestasi adalah target atau sasaran utama pada organisasi Sembagi Arutala ini. Oke, selanjutnya dari setiap organisasi pastinya ada visi misi. Dan organisasi kita sendiri memiliki visi misi tersendiri, yaitu yang pertama, visinya menjadikan pelajar Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak sehingga nantinya akan menimbulkan kesetaraan pendidikan pada masyarakat Indonesia yang berdaulat dan beriman. Ada juga misinya yang pertama itu untuk mengembangkan akses dan mutu layanan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran kondusif dan berkualitas. Selanjutnya ada melakukan penelitian bermanfaat mengenai masalah dalam belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, membangun budaya mutu, menerapkan prinsip organisasi yang belajar. Dan yang terakhir, mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas tinggi dengan adanya dukungan dari teknologi. Struktur organisasi yang pertama ada ketua, Dira Aprilia. Tugasnya itu memimpin dan mengendalikan kegiatan para anggota pengurus dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, mewakili organisasi keluar maupun ke dalam. Yang ketiga, memimpin pelaksanaan program. Dan yang keempat, menandatangani surat-surat penting dalam organisasi. Yang kelima, bertanggung jawab terhadap segala permasalahan dalam organisasi. Di sini juga ada wakil ketua. Yang pertama, tugasnya itu membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang pelaksanaannya, serta mengorganisasiannya. Yang kedua, mewakili ketua bila berhalangan. Yang ketiga, melaksanakannya tugas dan wewenang dari ketua. Dan yang keempat, melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku, serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua. Terus ada sekretaris. Yang pertama, menjalankan perintah pemimpin, seperti mencari informasi dan mengumpulkan data. Yang kedua, penghubung antara pemimpin dan anggota. Yang ketiga, penghubung pemimpin dengan orang di luar organisasi. Terus ada bendahara. Yang pertama, tugasnya menyusun rencana anggaran. Yang kedua, melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan barang. Yang ketiga, penyusun laporan dan pembukaan. Dan yang keempat, mengetahui transaksi organisasi. Yang kelima, mengatur dan mengelola bukti transaksi. Dan yang terakhir adalah humas. Itu tugasnya mengunggah kegiatan yang telah dilakukan organisasi ke dalam website. Dan yang kedua, mengoperasikan isi website. Dan yang ketiga, bertanggung jawab penuh terhadap website. Selanjutnya ada budaya-budaya organisasi. Budaya organisasi sendiri memiliki karakteristik dan pedoman organisasi atau kelompok usaha tertentu. Perlu dipahami bahwa budaya ini berperan penting untuk mendorong dan meningkatkan efektivitas kerja organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ada beberapa budaya organisasi di dalam Sembagi Arutala ini. Yang pertama itu ada jam kerja yang casual atau terkesan santai.
Tanpa kita sadari bahwa lingkungan kerja yang seperti ini dapat membuat karyawan lebih merasa bebas dalam mengutarakan ide dan menunjukkan potensi terbaik mereka. Yang kedua itu ada mendorong karyawan untuk bersifat kompetitif tetapi tetap mengutamakan kenyamanan selama bekerja. Itu karena hal ini diharapkan agar karyawan memiliki kebebasan untuk memberikan kritik dan saran kepada para manajernya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu memakai pakaian batik setiap hari Kamis. Budaya ini dengan memakai pakaian batik diharapkan karyawan memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi dengan memakai pakaian batik setiap hari Kamisnya. Selanjutnya rencana proyek jangka pendek, yaitu yang pertama ada memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu dan anak-anak yang berprestasi. Terus yang kedua ada memberikan beasiswa anak-anak yang kurang mampu dan berprestasi sekaligus memberikan sepeda. Dan selanjutnya ada rencana jangka panjang. Yang pertama itu melakukan kerjasama dengan pemerintah mengenai pemberian beasiswa. Yang kedua memberikan beasiswa sekaligus memberikan jaminan pekerjaan. Dan yang terakhir itu memberikan beasiswa sekaligus tunjangan. Oke, Sebagai Arutala memiliki situs website sendiri yang berisi profil mengenai Sebagai Arutala. Hingga kegiatan yang telah dilakukan oleh Sebagai Arutala pun terdapat dalam website tersebut. Adanya website ini berguna untuk seseorang yang ingin mengetahui tentang Sebagai Arutala dan mungkin merasa tertarik dengan Sebagai Arutala. Sekian presentasi mengenai organisasi Sebagai Arutala yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.